Kisah diawali dengan memperlihatkan suasana mencekam di sebuah wilayah Timur Tengah yang luluh lantak karena perang, dan di markas pemberontak tampak 3 anggota pasukan khusus Amerika tengah ditawan dan disiksa tanpa ampun. Di tengah kekejaman itu, seorang prajurit wanita hampir mengalami nasib tragis. Namun, sang kapten yang bernama Jesse Freeman langsung memasang badan dan menggantikannya. Akan tetapi, saat diinterogasi, Jesse terus-terusan bungkam, membuat pemberontak semakin brutal menuntut jawaban. Namun, salah satu pemberontak mencegah rekannya menghabisi Jesse sebab mereka masih membutuhkan informasi darinya. Lalu ketika para penculik lengah, Jesse langsung menyerang balik dan pertarungan pun pecah di ruang sempit itu. Jesse berhasil menyelamatkan 2 rekannya dan menguasai keadaan. Namun ternyata musuh sudah menyalakan bom. Jesse pun mencoba menjinakkannya, tapi sudah tidak ada waktu lagi sehingga mereka harus segera lari dari sana. Mereka kabur tepat saat ledakan terjadi. Namun naas, 2 rekan Jesse terluka parah dan hanya Jesse yang berhasil selamat. Setelah peristiwa traumatis itu, Jesse memilih pensiun dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Kini, dia bekerja sebagai satpam stadion, tapi Jesse justru semakin jarang di rumah. Istrinya yang bernama Alicia pun menegurnya karena khawatir anak-anak kehilangan figur seorang ayah. Apalagi putra mereka yang bernama Ryan mulai membenci Jesse, bahkan sering menghina pekerjaannya yang hanya seorang satpam. Oleh karena itu, hari ini Jesse mengajak Ryan dan adiknya, Mara, untuk ikut ke stadion tempatnya bekerja. Singkat cerita, mereka bertiga tiba di stadion dan mendapat sambutan ramah dari teman-temannya Jesse. Lalu Jesse mengajak anak-anaknya berkeliling. Namun Ryan terlihat tak antusias, berbeda dengan Mara yang sangat bersemangat. Jesse juga memperkenalkan anak-anaknya kepada seorang petugas kebersihan bernama Agus dan kepala keamanan yang bernama Devlin Montes. Sementara di sisi lain, Diana sang pemilik stadion telah tiba bersama pacarnya, yaitu seorang penyanyi R&B bernama Millie Hip. Kedatangan mereka pun langsung diserbu oleh wartawan serta fans. Tanpa sepengetahuan mereka, sekelompok orang asing yang menyamar sebagai teknisi Wi-Fi berhasil masuk ke area stadion. Siapakah mereka dan apa tujuannya menyusupi stadion? Sabar, nanti kalian akan tahu. Kembali ke Jesse yang kini mengantar kedua anaknya ke tempat duduk di tribun. Tiba-tiba 2 penonton di dekat mereka ribut, membuat Jesse sebagai petugas keamanan harus segera bertindak. Terpaksa Jesse meninggalkan anak-anaknya sebentar untuk mengamankan 2 penonton rusuh itu. Sementara di sisi lain, rombongan tamu kehormatan disambut dengan hangat oleh Gubernur Paul dan Wali Kota Christine. Dan saat semua orang sibuk dengan kegiatan masing-masing, kelompok penyusup pun perlahan mulai bergerak. Dipimpin oleh seorang pria yang dijuluki Alpha, mereka mempersiapkan senjata rakitan yang bisa langsung mematikan lawan dalam jarak dekat. Selesai bersiap, mereka pun mulai beraksi dengan menyamar menjadi satpam stadion. Pertandingan basket berjalan meriah, sementara di balik layar satu persatu satpam asli disingkirkan. Sementara di ruang VIP, Diana, Millie, Paul, dan Christine sedang menonton pertandingan basket dengan santuy, hingga Alpha CS menyusup masuk dan pura-pura menjadi fans beratnya Millie. Situasi berubah mencekam saat tiba-tiba Alpha mengeluarkan senjatanya. Lalu ketika Gubernur Paul mengancam Alpha dengan jabatannya, dia malah dihabisi di depan semua orang. Sedangkan di tribun, Ryan masih fokus pada pertandingan. Namun Mara terlihat gelisah karena ayah mereka tak kunjung kembali. Di sini, Ryan menyepelekan kecemasan adiknya, membuat Mara kesal lalu pergi sendirian mencari toilet. Karena toilet umum penuh, Mara pun diam-diam masuk ke toilet khusus petugas keamanan. Tapi tak disangka-sangka, dia justru melihat adegan brutal yang dilakukan